Shalom semua, perkenalkan saya Grace Tamariska Kalawali. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Examining the Effectiveness of School Bullying Intervention Programs Globally, a Meta-Analysis. Ada hasil dari tinjauan sistematis dan meta-analisis yang luas tentang efektivitas program pencegahan intimidasi berbasis sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi hasil meta-analisis ini secara khusus sehubungan dengan variasi efektivitas program intimidasi sekolah secara global dan efektivitas program anti-intimidasi tertentu. Kajian ini berfokus pada 12 negara, 3 wilayah dan 4 program anti-intimidasi dengan beberapa evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa program anti-intimidasi ini dievaluasi di Yunani adalah yang paling efektif dalam mengurangi tindakan bullying, diikuti oleh Spanyol dan Norwegia. Evaluasi yang dilakukan di Amerika Utara adalah yang paling efektif dalam mengurangi perilaku bullying. Dan evaluasi yang dilakukan di Skandinavia adalah yang paling efektif dalam mengurangi viktimisasi bullying. Bullying tetap menjadi masalah di mana-mana secara internasional dan merupakan topik penting untuk intervensi yang efektif dan penelitian yang empiris. Pelaku intimidasi adalah individu yang bermaksud untuk menyakiti korban berulang kali dalam waktu yang lama. Dari hasil penindasan di sekolah, terdapat banyak sekali hal negatif yang didokumentasikan dengan baik dalam literatur penelitian. Hasil ini menyoroti perlunya intervensi dan program pencegahan yang efektif untuk mengurangi perundungan di sekolah di antara anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Laporan terbaru yang diterbitkan oleh United National Educational, Scientific, and Cultural Organization mengusulkan bahwa menciptakan ruang pendidikan yang bebas dari kekerasan dan lingkungan belajar yang aman bagi semua anak tetap menjadi prioritas global. Sebuah tinjauan baru-baru ini dari sistem komprehensif dan meta-analisis tentang efektivitas program pencegahan intimidasi berbasis sekolah menemukan secara keseluruhan bahwa program anti-intimidasi ini efektif. Meta-analisis ini menemukan bahwa program anti-intimidasi secara kolektif efektif dalam mengurangi tindakan perundungan di sekolah sekitar 19-20% dan korban perundungan di sekolah sekitar 15-16%. Meta-analisis sendiri adalah sebuah sistem analisis statistik yang memadukan hasil berbagai pencarian tentang kajian ilmiah. Hasil tinjauannya sistematis dari 100 evaluasi yang termasuk dalam meta-analisis tentang program anti-intimidasi berbasis sekolah, mayoritasnya dilakukan di salah satu dari 12 negara yang berbeda. Ada program anti-intimidasi KIFA. Program ini menargetkan para pengamat dalam situasi intimidasi dengan tujuan mengurangi penghargaan sosial bagi pelaku intimidasi dan pada gilirannya mengurangi perilaku intimidasi mereka. Program pencegahan penindasan Always adalah program anti-intimidasi seluruh sekolah yang asli. Program ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan sekolah untuk mengurangi masa bullying yang ada dan mencegah kasus bullying lebih lanjut. Program ini mencakup elemen di berbagai tingkatan, khususnya sekolah, kelas, individu, dan tingkat masyarakat. Bullying yang terdiri dari staf sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat yang secara luas. Selanjutnya ada program kompetensi sosial WINA. Program ini memastikan bahwa guru memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah tindakan bullying dan korban di antara siswa. Eropa adalah yang paling efektif kedua, diikuti oleh penelitian di Amerika Utara. Ketika ukuran efek rata-rata ketimbang diperkirakan untuk negara-negara Eropa dan Skandinavia secara kolektif, mereka secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi hasil korban bullying daripada penelitian di Amerika Utara. Korban penindasan di sekolah. Northrop
adalah program anti-intimidasi yang paling efektif, diikuti oleh program Bully Proofing Your School. Program intervensi OBPP adalah program anti-intimidasi ketiga yang paling efektif untuk mengurangi viktimisasi. Program anti-intimidasi berbasis sekolah efektif dalam mengurangi pelaku dan korban bullying. Efektivitasnya dalam global. Di Yunani, di mana evaluasi termasuk dalam meta-analisis, ini sangat efektif. Tindakan perundingan di sekolah berkurang sekitar 40%. Evaluasi yang dilakukan di Norwegia, Italia, dan Amerika Serikat efektif dalam mengurangi tindakan bullying sekitar 21-25%. Evaluasi yang dilakukan di Spanyol dan Norwegia masing-masing mengurangi viktimisasi sekitar 28 dan 23%. Secara khusus, program intervensi yang dilakukan di Eropa sangat signifikan mengurangi tindakan bullying sekitar 13%. Sementara intervensi yang dilakukan di negara-negara Skandinavia secara signifikan mengurangi tindakan bullying sekitar 20%. Tinjauan sistematis ini lebih menyoroti kurangnya program anti-intimidasi yang ada di daerah-daerah di mana UNESCO melaporkan tingkat intimidasi yang paling mengkhawatirkan, seperti Afrika, Sub-Sahara, dan Timur Tengah. Intervensi yang spesifik. OBPP mengurangi tindakan bullying sekitar 26%. Danotrop yang paling efektif mengurangi viktimisasi sekitar 37%. Program KIFA secara signifikan mengurangi tindakan perundingan di sekolah sekitar 9% dan korban perundingan di sekolah sekitar 11%. Pendekatan anti-intimidasi ini pertama kali dikenalkan dan dilaksanakan oleh Dan Olweus di Norwegia, dan itu tidak dapat disangkal merupakan pendekatan yang paling umum untuk pencegahan intimidasi. Intimidasi sekolah mungkin merupakan fenomena kelompok sebaya sosial yang kompleks. Pendekatan seluruh sekolah mungkin tidak efektif untuk setiap siswa secara individu. Keterlibatan teman sebaya, orang tua, dan guru sangat penting untuk mengurangi tindakan bullying di sekitar. Kampanye anti-intimidasi seluruh sekolah bisa efektif, tapi mungkin bukan strategi yang terbaik untuk memerangi korban bullying. Komponen intervensi tambahan mungkin juga diperlukan, bahwa program anti-intimidasi yang komprehensif harus mencakup elemen intervensi di berbagai tingkatan, termasuk sekolah, kelas, orang tua, teman sebaya, dan di tingkat individu. Kesehatan pada anak usia sekolah lintas negara menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan yang lebih besar memprediksi tingkat yang lebih tinggi dari tindakan intimidasi dan viktimisasi. Oleh karena itu, penerapan program yang dikembangkan di daerah dengan ketimpangan pendapatan rendah mungkin tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama di wilayah dengan ketimpangan pendapatan yang lebih besar, karena akar penyebab bullyingnya berbeda. Jadi, secara keseluruhan, sementara program pencegahan perundungan di sekolah efektif, ada perbedaan yang signifikan antar negara, wilayah regional, dan program intervensi yang ada. Secara khusus, ada kekurangan pekerjaan anti-intimidasi yang ada di daerah-daerah yang melaporkan perilaku intimidasi tingkat tinggi dan evaluasi berulang dari program-program yang ada. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Maaf kalau ada yang salah. Terima kasih dan shalom.